Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Jawami'ul Kalim, ucapan-ucapan singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun memiliki untaian makna yang dalam, dari kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dan kita masuk pada poin ke-18, kezaliman adalah kegelapan. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai keadilan dan sangat membenci kezaliman. Banyak Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang akibat dari sebuah kezaliman. Contoh saja surah Al-Kahfi ayat 59, Allah mengatakan, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'idah. Wa tilkal qura ahlaknahum, begitulah kami hancurkan beberapa negeri ketika mereka melakukan kezaliman. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum-kaum yang menentang nabinya karena kezalimannya. Kaum Ad dihancurkan, kaum Tsamud dihancurkan, kaum Sodom juga dihancurkan, kaum Madian, dan kaum-kaum yang lainnya yang mereka berlaku zalim di permukaan bumi dan merusak bumi. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang zalim itu dengan kezalimannya sampai pada waktunya, maka Allah tidak mungkin membiarkannya, pasti menghancurkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah apabila Rabbmu mengazab sebuah tempat dan tempat itu penuh dengan kezaliman, sesungguhnya azab Allah itu sangat dahsyat.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zalim ini macam-macam bentuknya. Dan ulama membagi zalim itu ada 3 macam. Pertama, kezaliman yang tidak mungkin diampuni. Az-zulmu la yughfar. Yang kedua, kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan pelakunya. Az-zulmu la yutrak. Dan yang ketiga, kezaliman yang diampuni dan tidak dituntut. Az-zulmu maghfur la yutlab. Adapun kezaliman yang tidak akan pernah diampuni, itulah sezalim-zalimnya kezaliman. Apa itu? Kesyirikan. Dan itu sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan pelakunya, pasti dituntut. Itulah kezaliman antara kita dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan ini nanti yang kita akan bahas. Kemudian yang terakhir, kezaliman yang akan diampuni dan tidak akan dituntut. Apa itu? Kezaliman antara zalim terhadap dirinya, menzalimi diri sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan bentangkan dalam bab ini adalah poin yang kedua, kezaliman terhadap manusia. Disebutkan di beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahsyatnya dosa orang-orang yang melakukan kezaliman dan bagaimana dahsyat akibatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang kisah orang yang mengambil sejengkal tanah, apa kata Rasul? Man zalama kida shibrin minal ardi tawwaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal saja tanah orang, artinya dia mencuri tanah dengan mengambil hak tanah orang lain walaupun sejengkal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantungkan tanah tersebut 7 lapis di lehernya pada hari kiamat. Lihat. Dan kezaliman seperti ini umum di masyarakat, kan Bu? Kadang-kadang dia mengklaim bahwa itu tanah dia padahal tanah orang, atau sengaja menggeser patok padahal tanah dia tidak sampai di situ, atau dengan cara melakukan kezaliman, mengambil tanah dengan berlaku zalim, mengganti surat, memalsukan surat, dan begitu seterusnya. Ingat, ada satu kisah di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Zaid. Dan Sa'id ibn Zaid ini salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jadi satu hari ada seorang wanita namanya Arwa bintu Uwais mengaku bahwa Sa'id ibn Zaid sudah mengambil tanahnya. Akhirnya wanita ini, Arwa bintu Uwais ini, berselisih dengan Sa'id ibn Zaid ini sampai kemudian perselisihannya dihadapkan kepada Khalifah Marwan ibnul Hakam. Maka berkatalah Sa'id di hadapan Marwan ibn Hakam ini, bagaimana mungkin aku mengambil tanah orang, sementara aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil 1 jengkal saja tanah di bumi, akan dikalungkan 7 lapis bumi di leherku pada hari kiamat. Mustahil, kata Sa'id ibn Zaid, aku mengambil tanahnya.
Tapi wanita itu tetap menuduh Sa'id ibn Zaid mengambil tanahnya. Akhirnya kemudian Sa'id ibn Zaid ini marah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kanat kadhibatan. Ya Allah, kalau wanita itu berdusta, dia hendak menguasai tanah tersebut dari diriku, maka butakan matanya. Butakan matanya, panjangkan umurnya, dan wafatkan dia di tanah itu yang ia klaim itu tanahnya. Itulah doanya Sa'id ibn Zaid. Karena dia dizalimi. Dia punya tanah, kemudian diambil tanahnya, kemudian difitnah pula bahwa dia yang mengambil tanah wanita itu. Maka dia pun berdoa dengan doa yang sangat jelek sekali kepada wanita itu. Ya Allah, butakan matanya, panjangkan umurnya, wafatkan di kebunnya, katanya. Maka setelah lama waktu berlalu, betul-betul Allah Subhanahu wa taala kabulkan Sa'id ibn Zaid bahwa dia tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah wanita tadi. Dia hendak mengambil tanah Sa'id ibn Zaid. Dengan berlalunya waktu, rupanya wanita itu dipanjangkan usianya. Setelah dia tua, Allah butakan matanya. Dan ketika dia berjalan di kebun tersebut, dia tersandung, kemudian terperosok ke dalam lubang di kebunnya, dan dia pun meninggal dunia. Na'udzubillah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang menyegerakan hukuman kezaliman di dunia sebelum akhirat. Itulah yang disyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirati al-baghyu wa qati'atur rahim." Ada dosa, kata Rasul, yang terkadang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Salah satunya adalah al-baghyu, kezaliman. Allah segerakan tuh hukumannya di dunia. Na'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kezaliman dengan cara membunuh orang lain. Sekarang kan membunuh itu, Bu, perkara mudah. Bukan perkara sulit. Nyawa itu hari ini tidak ada harganya, kan. Saya pernah lihat di YouTube itu, daerah mana di Indonesia ini, hanya gara-gara tersinggung dengan klakson, Bu. Tersinggung dengan klakson mobil, tiba-tiba dia keluar ambil golok, kemudian dibacok tuh orangnya. Subhanallah, hanya gara-gara klakson bisa melakukan pembunuhan. Hanya gara-gara parkiran orang bisa melakukan pembunuhan. Hanya gara-gara hutang pihutang yang tidak seberapa bisa melakukan pembunuhan. Hanya gara-gara tersinggung bisa melakukan pembunuhan. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman itu terkadang orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia bisa dibunuh. Itulah karena murahnya nyawa manusia di akhir zaman itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah menceritakan tentang kisos pada hari kiamat. Nanti orang-orang yang dibunuh itu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa kepala. Kemudian kepalanya dipegang tangan kanannya, tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menyeret pembunuh ini dan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Itu di akhirat jelas. Di dunia, dahulu ada seorang laki-laki tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dua-duanya putus, kakinya putus, tangannya putus. Ditambah-tambah pula matanya buta.
Kemudian dia berteriak-teriak dan mengatakan, celaka aku, pasti aku masuk neraka, katanya. Kemudian ada orang yang bertanya, ya fulan, kenapa kamu ini? Maka orang ini bercerita dulu waktu terjadi pengepungan rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifah kaum muslimin, oleh kelompok Sabaiyah itu. Aku salah satu yang ada dalam barisan pembunuh Utsman itu. Ketika kemudian Utsman radhiyallahu an dihalang-halangi oleh istrinya, kemudian aku ayunkan pedang, rupanya mengenai jari istrinya Utsman dan terputus. Tiba-tiba kemudian Utsman mengatakan, malaka ya fulan, kenapa engkau ini wahai fulan memutus jari jemari istriku? Semoga Allah memutuskan kedua tanganmu, semoga Allah memutuskan kedua kakimu, semoga Allah membutakan matamu. Itu doanya Utsman sebelum Utsman meninggal. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Utsman ibn Affan. Orang ini setelah waktu berlalu, tiba-tiba kemudian putus kedua tangannya, putus kedua kakinya, buta matanya, dan dia mengatakan, sungguh aku pasti masuk neraka, katanya. Lihat, terkadang orang-orang yang dizalimi ini kalau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan melesat, bu, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada penghalang. Dari sini Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, apa kata Nabi SAW? Fattaki da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, wahai Mu'adz, karena antara dia dengan Allah tanpa ada penghalang sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kezaliman ini ngeri akibatnya. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad ini disuruh oleh Umar untuk menjadi gubernur di Kufah. Subhanallah, Sa'ad ini orangnya baik, orangnya adil, tetapi difitnah. Ada aja yang gak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, difitnah dengan macam-macam. Katanya Sa'ad ini tidak pernah berhukum dengan keadilan. Kalau dia membagi tidak pernah rata, dan dia terkadang suka-suka menyendiri dan tidak memperhatikan rakyatnya. Macam-macam tuduhan orang yang hasan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Akhirnya Sa'ad pun datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk resign menjadi gubernur di Kufah karena tidak tahan dengan hasadnya kaumnya. Akhirnya kemudian Umar pun ingin membuktikan apakah betul bahwa Sa'ad itu seperti itu. Maka kemudian Umar pun bertanya-tanya kepada penduduk Kufah. Tapi kebanyakan penduduk Kufah itu senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali hanya beberapa gerintil orang yang hasad dan kemudian memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pun kemudian berdoa kepada Allah, mendoakan kepada orang-orang yang sudah memfitnahnya, dan mengatakan, Allahumma in kana indahu hadza kadhiba qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa'atil faqrahu wa'arridhu bil fitani. Ya Allah, jikalau perkataan satu orang itu yang sudah memfitnahku itu sebuah kedustaan, aku tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan, dan dia memfitnah aku itu gara-gara riya dan sum'ah saja, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, banyakkan fitnah dalam kehidupannya. La ilaha illallah. Subhanallah. Ada kakek-kakek yang di masa muda dia memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Betul, rupanya panjang umurnya. Kemudian dia pun berjalan di jalan-jalan raya menjadi peminta-minta, menjadi pengemis. Dan banyak fitnah yang menderanya. Dia dihina manusia, dilempari manusia, pokoknya seolah-olah manusia yang tidak ada harganya. Lihat. Maka hati-hati.
Hati-hati orang-orang yang zalim terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Karena orang-orang yang dizalimi ini walaupun dia orang kafir, maka Allah akan bersama orang yang dizalimi walaupun dia kafir, bukan karena kekafirannya, tapi karena Allah tidak suka dengan kezalimannya dan Allah suka dengan keadilan. Makanya hati-hati kepada orang kafir saja tidak boleh kita berbuat zalim, apalagi kepada orang Islam. Abdullah bin Mas'ud Al-Badri, Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, satu hari aku pernah memukul budakku dengan pecut. Tiba-tiba kemudian di belakang Abi Mas'ud ini ada suara dan mengatakan, "I'lam ya Aba Mas'ud, i'lam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud," katanya, bahwa kau bisa melakukan sesuka hatimu kepada budakmu, tapi di sana ada zat yang jauh lebih bisa menghukummu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melirik, rupanya Nabi. Maka kemudian dia pun menyesal dan mengatakan, wallahi la adrib mamlukan abada. Kalau begitu ya Rasul, aku tidak mungkin memukul seorang budak selamanya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu kumerdekakan budak ini. Maka Nabi SAW mengatakan, amma laulam taf'al, la lafahatkan naru au la massatkan naru. Kalau memang engkau tidak melakukannya, artinya mau berjanji tidak akan memukul lagi budaknya dan memerdekakannya, kalau tidak melakukannya, maka neraka akan menyentuhmu, kata Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam Abu Mas'ud Al-Badri dan mengatakan, kalau engkau terus melakukan seperti itu, neraka akan menyentuhmu, katanya. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kisah-kisah yang mengerikan. Atau pernah kisah yang pernah saya ceritakan di sini yang dikisahkan oleh Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirabil Kabair, dan juga kisah ini dicantumkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, tentang kisah orang jahat yang mengambil ikan seorang nelayan. Sang nelayan ini orang fakir, tiba-tiba kemudian diambil ikannya, padahal dia cuma dapat satu-satunya ikan itu yang dia bisa makan, dia dan keluarganya, tapi diambil pula orang jahat preman ini. Dengan bangganya dan merasa tidak bersalah mengambil ikan itu, dia ambil kemudian pulang. Tiba-tiba di tengah jalan, ikan itu pula dihidupkan sesat dan menggigit jarinya. Dia kira gigitan itu tidak ada masalah. Rupanya setelah pulang, ikan itu pun dimasak, dimakan habis, dan tidak merasa bersalah. Malamnya baru ketahuan gigitan itu berbisa rupanya. Dia pun mengalami rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Menjerit-jerit. Keesokan harinya dia datang ke tabib, meminta untuk disembuhkan. Kata tabib, tidak bisa, pergelanganmu harus diamputasi, dipotong, sebab bisa ini bisa menjalar ke lenganmu yang atas. Terpaksalah dipotong. Subhanallah. Kemarin dia mencuri ikan dengan tangannya yang zalim, hari ini dipotong pula tangannya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala berkes orang-orang yang zalim mengambil hak orang lain itu. Kemudian dia pikir setelah dipotong pergelangan tangannya sembuh, rupanya bisa itu menjalar sampai ke sikutnya. Akhirnya diamputasi lagi. Ketika sampai di sikut, rupanya bisa itu menjalar sampai kemudian ke lengan atasnya. Dokter heran, tabib heran, kemudian bertanya, penyakitmu ini apa? Kok aneh, katanya. Biasanya penyakit yang seperti ini mudah ditangani, tapi penyakitmu tidak bisa ditangani. Ada apa denganmu? Kemudian sang preman orang jahat ini menceritakan bahwa penyebabnya karena gigitan ikan. Kemudian diceritakan kenapa sampai digigit ikan. Intinya sang tabib pun mengatakan, demi Allah, sebelum ku potong tanganmu dari awal kali kau datang,
Kalau kau datang kepada orang pemilik ikan dan meminta dimaafkan, tidak mungkin ku potong tanganmu. Kalau ingin selamat, carilah orang yang ku ambil ikannya itu. Dicari, ya, sampai ketemu. Setelah ketemu dia minta maaf, samihni ya fulan, minta maaf aku wahai fulan. Karena melihat kondisinya yang sudah dipotong tangannya, akhirnya sang nelayan pun memaafkannya. Setelah itu tiba-tiba hilang sakitnya dan tidak jadi dipotong kembali tangannya. Dia bergembira, kemudian dia berteriak-teriak di jalan-jalan dan mengatakan, man ra'ani fala yadlim ahada. Siapapun yang melihatku jangan pernah zalim kepada siapapun, nanti nasibnya sama dengan aku, katanya. Lihat bagaimana ini kezaliman yang luar biasa yang dilakukan orang ini. Allah bayar cash di dunia. Maka jangan pernah berlaku zalim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, jadi sahabat-sahabat yang pulang dari Habasyah, kan sahabat kan sebagiannya hijrah ke Habasyah karena tekanan orang-orang Quraisy Mekah, terpaksa mereka harus hijrah ke negeri Ethiopia, Habasyah. Lah sepulang para sahabat dari Habasyah dan gabung di kota Madinah itu, Nabi SAW ingin mendapatkan cerita dari mereka. Cobalah ceritakan, kata Rasul kepada para sahabat yang baru pulang dari Habasyah itu, kira-kira ada nggak kejadian aneh yang kalian lihat di Habasyah itu? Maka sahabat mengatakan, iya, kami pernah melihat sesuatu yang aneh. Kata Rasul, ceritakan. Maka salah seorang sahabat yang pulang dari Habasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku berada di Ethiopia, ada seorang kakek, dan kakek ini seorang padri, sudah tua, sedang memikul air. Tiba-tiba ada anak muda mendorong kakek itu sampai tersungkur dan airnya kemudian tumpah. Subhanallah. Airnya tumpah. Dan tidak ada yang menolong kakek itu. Padahal banyak orang di sekitar itu yang menontonnya tapi membiarkan. Maka Nabi kakek ini mengatakan, ya Ghudur, ya Ghudur, idza wada Allahul kursi wa jama'al awwalina wal akhirin wa takallamatil aidi wal arjul bima kanu yaksibun fasawfa ta'lam kaifa yakunu amri wa amruk, kaifa yakunu amri wa amruka indahu gadan. Maka kakek ini marah dan mengatakan, wahai fulan, kepada orang yang mendorongnya sehingga dia jatuh dan tumpah airnya itu, wahai fulan, wahai zalim, wahai pengkhianat, ingat nanti satu hari Allah meletakkan kursinya dan mengumpulkan orang yang awal dan akhir. Ketika semua tangan dan kaki bicara terhadap apa yang mereka lakukan di dunia, engkau akan tahu kelak urusanku dan urusanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada perhitungannya sendiri nanti, katanya. Maka Rasul SAW mengatakan, telah benar kakek itu, telah benar kakek itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kaifa yuqaddisallahu ummatan la yu'khadu li dha'ifihim min syadidihim. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin Allah membersihkan sebuah kaum yang tidak menolong orang-orang lemah yang sedang didolimi orang-orang kuat itu? Kenapa mereka diamkan? Ya. Lah, bagaimana di sini kakek ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang luar biasa menakut-nakuti manusia. Masyaallah muslimin, makanya Nabi SAW itu paling tidak suka dengan kezaliman. Kezaliman sekecil apapun Rasul tidak suka. Sampai ada kisah tentang Nu'man ibn Bashir. Bashir ini mau memberikan hadiah kepada Nu'man, tapi istrinya tidak mau kecuali disaksikan oleh Nabi. Setelah datang kepada Nabi SAW, hadiah itu hendak diberikan kepada Nu'man oleh bapaknya Bashir dan disaksikan Rasul. Rasul bertanya, apakah anakmu cuma Nu'man saja? Kata Bashir, tidak, banyak. Kata Rasul, kenapa aku tidak berikan hadiah juga kepada mereka? Demi Allah, aku tidak suka menjadi saksi untuk perbuatan zalim, katanya. Sampai seperti itu, ya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW tidak suka dengan kezaliman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu zalim ini akibatnya fatal.
Di dunia Allah tidak suka. Wallahu la yuhibbu zalimin. Dalam surah Al-Imran ayat 57 Allah katakan Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Bahkan orang-orang zalim adalah orang-orang yang dilaknat yang ada di bumi. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah akan ditimpa kepada orang-orang zalim. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dalam surah Al-Maidah ayat 51. Dan Allah tidak suka, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, dan orang zalim tidak akan selamat di dunia. Innahu la yuflihu zalim. Al-An'am 21. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan selamat. Jadi ingat, orang zalim tidak akan selamat. Sehebat apapun mereka menyembunyikan kezalimannya, sehebat apapun mereka berusaha untuk menutupi kezalimannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lalai dengan orang-orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah itu lalai terhadap orang-orang zalim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang zalim. Makanya orang zalim tidak akan selamat tuh di dunia itu. Pasti akan ada imbasnya, akan ada akibatnya, ya. Adapun di akhirat sudah jelas. Di akhirat orang-orang yang zalim itu sudah jelas-jelas akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Orang-orang zalim itu mereka akan mengalami kegelapan pada hari kiamat, dan mereka tidak ada kawan, tidak ada yang memberikan syafaat kepada mereka. Dan yang jelas, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang zalim itu tidak ada penolong pada hari kiamat. Dan orang-orang zalim itu pasti akan dimasukkan ke dalam jahannam, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya kezaliman itu kan pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Apa saja sebab orang itu berlaku zalim itu? Pertama, karena mengikuti langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama menyeluruh dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setanlah yang menghembuskan di hati-hati orang-orang zalim untuk berlaku zalim. Yang kedua, hawa nafsu. Karena Allah yang mengatakan inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan yang ketiga, bukan hanya jiwa yang buruk, tapi hawa nafsu yang diikuti. Teman-teman yang jahat, lingkungan yang tidak baik. Itu juga faktor kenapa orang itu bisa melakukan kezaliman. Termasuk hubbud dunya, cinta dunia. Betapa banyak orang-orang yang terlampau cinta kepada dunia, dia mengambil hak orang lain. Dia curang dalam berdagang, curang dalam berekonomi dan bermuamalah. Terkadang dia mengambil hak orang seolah-olah tidak bersalah. Karena cintanya kepada dunia, dia rela sikut kanan, sikut kiri, tabrak belakang, tabrak depan. Yang penting dunia didapatinya. Ini kezaliman, cinta dunia, cinta kedudukan. Orang kalau sudah duduk di sebuah kursi kekuasaan, sulit untuk turun. Biasanya dia melakukan kezaliman supaya kekuasaannya tidak hilang dari kursinya. Dan banyak penyebabnya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah pentingnya kita berusaha untuk menjauhi kezaliman. Bagaimana caranya? Pertama, ya, ingat bahwa kezaliman itu ada balasannya. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi walaupun sebiji dzarrah. Karena kezaliman itu Allah haramkan kepada dirinya dan kepada hamba-hambanya. Maka ingat, Allah tidak pernah zalim. Maka Allah saja tidak pernah zalim, masa kita pula zalim? Yang pertama. Yang kedua, lihatlah jelek akibat kezaliman itu. Lihat bahwa akibat kezaliman itu
wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Rabbu menghancurkan sebuah kaum karena kezaliman, sementara orang-orang yang di dalamnya mereka masih banyak orang-orang yang memperbaiki. Artinya kalau sebuah negeri sudah banyak kezalimannya merata, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan binasakan kaum itu. Kemudian yang ketiga, adamu al-ya'si min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Kezaliman apapun, kalau kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampun dan mencari orang yang kita zalimi, kemudian meminta maaf, pasti pintu maaf itu dan ampunan terbuka. Dan ingat bahwa ada satu hari semua manusia akan dikisos akan kezaliman. Bukankah Nabi SAW ketika berbicara soal muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat, apa kata Nabi SAW? Tahukah kamu orang yang bangkrut pada hari kiamat? Sahabat mengatakan, oh, orang bangkrut itu orang yang enggak punya harta, orang yang gulung tikar usahanya. Kata Rasul, bukan itu, tapi orang yang bangkrut itu orang yang datang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala-pahala ibadah yang lainnya, tapi di satu sisi dia pernah mencaci maki si fulan, menghina si fulan, mengambil hak orang, membunuh orang, dan begitu seterusnya. Maka akan dihadapkan antara orang yang zalim dan yang dizalimi. Kemudian di situ terjadi barter pahala dan dosa. Subhanallah, ya, akan terjadi barter pahala dan dosa. Kata orang yang dizalimi kepada orang yang zalim, dulu kau di dunia menzalimi aku, serahkan pahalamu. Akhir diserahkan pahalanya sedikit sampai habis. Ketika habis pahalanya, masih juga datang orang lain yang pernah dizalimi dan mengatakan, mana pahalamu? Dia mengatakan, enggak ada, ludes. Dia mengatakan, enggak apa-apa, kalau kau tidak punya pahala enggak apa-apa, tapi tolong titip dosaku kepadamu. Akhirnya dosanya dititipkan kepada orang yang zalim karena enggak punya tebusan pahalanya. Bayangkan apa enggak bangkrut, pahalanya hilang, dosa orang pula ditanggung. Itulah bangkrut. Ya, maka jangan putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla, dan ingat bahwa satu hari nanti kezaliman itu pasti dibalas, karena ada kisos di hadapan Allah, Zat yang akan menegakkan kisos seadil-adilnya. Dan perbanyaklah zikir dan istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, keburukan dan kezaliman terhadap diri mereka, mereka pun langsung ingat Allah dan istighfar. Perbanyak zikir dan istighfar, kemudian perbanyak doa supaya kita dijauhkan dari kezaliman, dan berusaha untuk memberikan hak-hak kepada manusia sebagaimana hak yang harus mereka dapat dari kita. Bagaimana seorang pemimpin memberikan hak kepada rakyatnya, bagaimana seorang suami memberikan haknya, bagaimana istri juga sama, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, kita kepada tetangga kita, kepada manusia, kepada binatang, kepada apapun, ya, supaya bisa lepas dari kezaliman. Baik, kita baca sedikit bukunya di sini. Mu'alif rahimahullahu ta'ala, ya, setelah kemudian menyebutkan hadis, beliau mengatakan syariat ini seluruhnya berisikan tentang keadilan, memerintahkan untuk bersikap adil dan melarang kezaliman. Qul amara rabbi bil qisti, katakan Rabbku memerintahkan agar aku berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berlaku adil. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan di sini, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang menyebutkan beberapa contoh kezaliman. Termasuk sikap zalim, kata pengarang, adalah meninggalkan perkara-perkara yang telah disebutkan di atas sebagai bentuk sikap adil, artinya menunaikan hak-hak nabinya yang berupa keimanan terhadap beliau. Artinya begini, ketika kita ini tidak menjalankan syariat,
tidak ikut syariat Nabi SAW berarti kita zalim kepada Nabi. Karena Nabi diutus itu ditaati, bukan untuk dimaksiati. Ketika kita kemudian bermaksiat kepada Nabinya berarti zalim kepada Nabinya. Ya, termasuk juga kita harus mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita kufur kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kezaliman terbesar adalah menelantarkan hak-hak Nabi, yang mana beliau merupakan sosok yang hendaknya lebih utama bagi kaum muslimin dibandingkan diri mereka. Termasuk juga kezaliman terhadap manusia. Banyak jenisnya, semuanya terkumpul dalam sabda Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian terjaga dalam Islam seperti terjaganya hari ini dan bulan ini serta negeri ini. Di sini disebutkan 3 perkara kan? Darah, jiwa, darah, harta dan kehormatan. Artinya jiwa, kemudian harta dan kehormatan. Karena 3 perkara inilah yang selalu terjadi kezaliman. Pertama darah, bunuh membunuh, kezaliman dalam pembunuhan. Yang kedua harta, ini yang paling luas babnya. Seorang pedagang melakukan kecurangan kepada pembeli dengan mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan dan begitu seterusnya. Ini zalim. Zalim. Orang yang meminjam uang kemudian tidak kembali pinjamannya kepada orang yang minjamkannya, ini zalim. Ya. Orang yang kemudian mengambil hak orang lain, mencuri barang orang, ini zalim. Kemudian juga pelit, tidak memberikan hak-haknya, juga zalim. Ada orang miskin butuh makan, kita sanggup memberikan makan, kemudian kita tidak memberikan makan, pelit, bakhil, ini pun zalim. Pokoknya perkara harta ini kemana-mana, ya. Termasuk kehormatan, menggibah, menghina, mencaci, memaki, membuli, memfitnah, itu semua bicara tentang kezaliman kehormatan. Maka kezaliman dengan seluruh jenisnya merupakan kegelapan di hari kiamat. Pelakunya akan dibalas sesuai dengan kadar kezalimannya yang dilakukannya. Orang-orang yang zalim akan mendapatkan, orang-orang yang dizalimi akan mendapatkan kebaikan orang-orang yang menzaliminya. Jika mereka sudah tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil kejelekan dari mereka, orang-orang yang dizalimi, dan akan dipikulkan kepada orang-orang yang menzaliminya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman ini adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka jauhi perbuatan zalim. Jauhi perbuatan zalim. Betapa banyak seorang bos yang punya perusahaan mendolimi karyawannya, tidak menggajinya dengan baik, ataupun memeras tenaganya tapi tidak cukup balasannya. Ataupun mungkin seorang karyawan kepada bosnya, dia mencuri-curi waktu, tidur saat bekerja, dia lalai ketika tidak diawasi. Ini dua-duanya zalim, ya. Atau mungkin seorang majikan kepada pembantunya. Kita sering mendengar ada pembantu disiksa, disetrika, bahkan dibunuh, bahkan sampai gila. Zalim nih seorang majikan kepada pembantunya. Atau kita juga melihat ada orang-orang yang hendak melakukan kebaikan, mau ngaji, dibubarin pengajiannya. Ini zalim, ya, karena menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berdusta, mencegah orang berzikir kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan hukum syar'i, dan begitu seterusnya. Jadi zalim ini kemana-mana, gitu ya. Zalim ini kemana-mana. Termasuk juga ada 3 orang, Bu. Ini untuk mengakhiri kajian kita. Ada 3 manusia, jangan coba-coba melakukan kezaliman. Ini fatal nantinya. Zalim itu jahat, dosa. Tapi khusus kepada 3 orang ini hindari. Bahaya. Kalau ibu sampai melakukan kezaliman kepada 3 orang ini, bahaya. Siapa mereka? 1 orang lemah. Jangan dizalimi. Siapa orang lemah? Orang miskin, anak yatim. Itu orang-orang lemah. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, iyyaka wa dam'atal yatim wa da'watal madlum.
fa innaha tasri bil laili wan nasu niyam. Kata Abi Darda, hati-hati, jangan sampai anak yatim itu menangis gara-gara kita. Jangan sampai fakir miskin menangis gara-gara kita. Karena kalau mereka sudah berdoa, doanya melesat ke langit di malam hari, sementara engkau sedang tertidur. Hati-hati, doa mereka mustajab. Ya, sempat mereka mendoakan keburukan kepada kita, habis kita. Yang kedua, orang tua. Jangan zalim kepada orang tua. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu uqubatahu yaumal qabla an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat, salah satunya kezaliman dan memutus silaturahim. Memutus silaturahim, durhaka kepada orang tua. Jangan sampai orang tua berdoa keburukan kepada kita. Kalau ia sampai berdoa keburukan, habis kita. Dan yang ketiga, jangan mendolimi wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang nampak taat, orang yang tampak alim, orang yang mungkin dikiaikan, diustadkan, orang-orang yang mungkin walaupun tidak kiai, tidak ustad, tapi nampaknya soleh, suka ke masjid, suka ngaji, suka zikir, ramah, santun. Jangan mendolimi mereka, karena kalau sampai mendolimi mereka, Allah yang mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang melawanku. Siapa yang akan menang melawan Allah Subhanahu wa taala? Maka inti pembahasan bahwa kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Hindarkan semua jenis kezaliman, baik zalim kepada Allah berupa syirik, zalim kepada manusia berupa apa yang sudah saya jelaskan, menggibah, menghina, memukul, merendahkan, mengambil haknya, membunuhnya, dan begitu seterusnya. Atau zalim kepada diri sendiri, tidak melaksanakan hak-hak untuk sendirinya dengan melalaikan syariat, menjauhi kewajiban, tidak mau melaksanakan sunnah, ada kesempatan berbuat baik kemudian diabaikan. Itu zalim kepada diri sendiri itu. Oleh karena itulah maka jauhi semua jenis kezaliman, karena Allah sudah mengharamkan kepada dirinya kezaliman, dan Allah pun melarang hamba-hambanya untuk berlaku zalim. Maka jangan saling menzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk kedoliman seorang istri kalau suami membantu pekerjaan istri rumah? Oh, ibu punya pekerjaan. Contohnya apa? Masak. Suami membantu pekerjaan istri rumah, apakah termasuk istri mendolimi istrinya? Harusnya suami yang bekerja, istri yang bekerja gitu ya. Nyapu, ngepel, masak gitu ya. Ya, alhamdulillah tidak. Ya, bukan kezaliman. Kezaliman itu kalau istri tidak memberikan hak kepada suami, tapi istri menuntut hak suami. Nah, itu zalim namanya. Suami kan punya hak yang harus ibu berikan haknya. Ibu tidak berikan haknya. Contoh umpamanya ibu suka melawan, diomongi nggak denger, dikandani ngandani, kan? Ataupun malam diajak tidur tak mau. Nah, itu kan haknya, tidak di ini. Tapi ibu satu sisi menuntut, minta sama suami, mana uang belanja? Lah di mana? Melayani saja anda, tiba-tiba minta uang belanja pula. Itu zalim namanya. Karena ibu sendiri tidak memberikan haknya, tahu-tahu hak ibu minta dipenuhi. Itu zalim namanya. Tapi kalau umpamanya minta suami bantu, umpamanya tolonglah bang, itu sapukan depan gitu ya. Sementara ibu sudah capek nyapu ya, minta dibantulah tolong. Ya enggak.
Tapi kalau kemudian ibu tidur-tidur, tolong bang sapukan semua rumah, nanti habis itu habis itu masak ya, habis itu nyuci ya, itu kurang ajar bu, itu zalim ya, itu betul zalim tuh. Jadi bu ngapain aja di situ kan gitu. Jadi kalau hanya meminta dibantu ya sekedarnya, karena suami kan punya kewajiban mencari nafkah, dia lebih berat lagi kerjanya di luar kan gitu. Kecuali mungkin di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu dia memang tidak ada kerjaan, libur, ya enggak apa-apa minta tolong. Ya, minta tolong. Ya begitu juga suami nyuruh-nyuruh istri, kalau yang disuruhnya itu bukan kewajiban dia, ya zalim suami. Tolong deh tuh genteng bocor tuh, naiklah ke atas sana benerin genteng. Nah, ini bukan hak tugasnya istri, zalim tuh suami. Nah, jadi kalau dia memerintahkan hak yang bukan hak dia, itu baru zalim. Kalau hanya sekedar nyapu ataupun Nabi juga kan menjahit sendalnya sendiri, kadang-kadang membantu Aisyah juga. Ya kalau sekedarnya enggak, insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Begini Ustaz, suami saya kan sudah tak ada, jadi uang suami ini udah saya bagi-bagi untuk anak-anak ini Ustaz. Jadi sekarang kan kakaknya itu lagi sekolah, istilahnya kalau saya pakai uang adiknya untuk biaya sekolah kakaknya, apakah saya termasuk zalim Ustaz? Itu harta waris ya? Iya Ustaz, harta waris saya, tapi sudah dibagi mereka semua gitu. Terus ibu mau pakai uang hak adik? Belum dipakai sih Ustaz, ada rencananya kalau susah di keuangan sekolah kakaknya ini kan kuliah. Iya. Jadi kalau saya pakai uang adiknya itu, apakah saya termasuk zalim Ustaz? Ya, alhamdulillah. Itu adiknya usianya berapa bu? Masih kecil-kecil Ustaz, masih SD, SMP. Oke, paham. Berarti kan belum balik. Berarti masuknya anak yatim bu. Ya. Berarti masuknya anak yatim. Jadi harta anak yatim itu masuknya harta anak yatim, karena kalau sudah dibagi haknya dari warisan ayahnya, berarti harta itu adalah harta anak yatim. Jadi dikelola sama ibu. Ya, dan harta anak yatim itu boleh diberikan kepada anak yatim kalau dia sudah bisa mengelola harta. Kalau belum bisa mengelola harta tidak boleh dikasih, karena akan dihambur-hamburkan. Ya, tapi kalau seandainya ibu pinjam dulu dan ibu yakin bisa mengembalikan, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dihitung-hitung, ini uangnya banyak, nanti saya pakai ke kakaknya, tahu-tahu nanti tidak bisa mengembalikan, nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak itu? Karena makan harta anak yatim itu boleh bu, kalau dia ibu mamanya nih merawat anak, ya kan? Hartanya dari harta anak yatim, boleh kita memakan sekedarnya saja karena ibu sudah merawat anaknya. Ya, dan itu juga anak ibu juga kan gitu. Boleh ibu mengambil untuk kebutuhan ibu, tapi sekedarnya, tidak boleh dihabiskan karena itu bagaimanapun hak waris dia. Jadi kalau digunakan untuk kakaknya, ya itu nanti jatuhnya utang bu, karena kan namanya waris sudah dibagi-bagikan, si A dapat sekian, si B dapat sekian kan, cuman disimpan sama ibu. Ya, jadi kalau digunakan kepada kakaknya itu nantinya terhutang dan harus dikembalikan kalau sudah ada biaya untuk mengembalikannya. Jangan sampai kemudian uangnya habis, kemudian anak itu jadi susah nanti setelah besar. Naudzubillah kalau sampai jadi meminta-minta kan. Makanya ya sebaiknya hati-hati memegang harta anak yatim. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.